Ceritain nggak nih, ini kan kita sebagai masih terbaik nih, ada nggak sih kisi-kisi sendiri untuk bisa menjadi yang terbaik gitu? Kalau jadi yang terbaik sih kalau dari aku mungkin yang pertama rajin belajar ya. Terus yang kedua itu jangan lupa organisasi. Karena kalau kuliah nggak organisasi itu kemungkinan kecil susah dapat yang terbaik seperti itu. Karena kalau kuliah pulang semua orang juga bisa. Saya pikir kayak gitu istilahnya kan. Tapi ketika kita kuliah terus kita organisasi itu kan kita bakal belajar namanya manajemen waktu. Jadi istilahnya mungkin di sini kita bakal dilatih kayak manajemen waktu yang baik, dan disitulah mungkin kuliah itu harus organisasi, belajar, sama yang satu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu aja. Dan selalu ingat kalau kita di sini itu untuk orang tua kita, selalu ingat itu supaya kita bakal rajin terus belajar. Ketika kita capek kita harus ingat, oh saya di sini untuk orang tua saya di sini untuk membagian orang-orang sekitar saya, maka saya harus berjuang di sini apapun yang terjadi. Terus metode belajar yang kamu lakukan selama ini seperti apa? Nggak ada metode khusus sih kak, biasa aja sebenarnya kayak mahasiswa biasa kan. Cuman aku mungkin kayak ketika dapat pelajaran dari kuliah aku coba ngulang lagi di rumah kayak gitu. Cuman aku kan tipe orang yang mungkin inget mudah mungkin inget juga lupa juga, gampang lupa juga kayak gitu kan. Jadi mungkin aku ulang lagi di rumah, terus ketika ujian mungkin misalnya hari besok ujian, besoknya lagi aku belajar kayak gitu. Sebenarnya metodenya biasa aja sih, kayak masih biasa, aku nggak ada metode belajar khusus gitu, nggak ada, biasa aja. Terus kemudian kalau untuk belajarnya berapa lama sih durasi di rumah kemudian di kuliah? Kalau aku tuh biasanya kalau di rumah belajar itu habis maghrib, terus sisa berhenti nanti sampai jam 11 malam. Habis itu baru udah selesai, nanti subuh belajar lagi kalau memang lagi ujian gitu. Jadi ulang lagi malamnya, subuh belajar lagi kayak gitu kan. Boleh tahu latar belakang orang tua seperti apa dia? Orang tua aku tuh cuman pedagang mainan di SD, nggak punya toko, nggak punya warung, jadi cuman pakai lapak gitu aja. Jadi udah dari aku kecil kayak gitu sampai sekarang, makanya istilahnya ya berjuang di sini demi orang tua gitu kan. Mereka bilang, bapak aku pernah bilang gini, bapak nggak bisa sarjana, dia bilang, bapak nggak bisa sarjana, tapi seenggaknya anak-anak bapak harus sarjana, karena bapak dulu pengen banget sarjana, dia bilang kan. Istilahnya mama cuma tamatan SD, bapak cuma tamatan SMA, bapak pengen sarjana, seenggaknya kalau bapak nggak bisa sarjana, kalian harus sarjana, bapak bakal biayain apapun yang kalian mau, dia bilang kayak gitu. Karena bisa menjadi orang tua gitu, makanya di sini ada orang tua saya. Dagang di mana nih, boleh tahu? Di SD dekat rumah sih kak, nggak dekat-dekat banget sih. Daerah mana? Daerah Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ada SD Permata Biru. Kalau bapak itu dagang di 3 tempat biasanya. Jadi keliling-keliling sampai jam 1 siang sampai anak pulang sekolah. Ibu juga dagang kan, dagang juga mainan kayak gitu juga sama. Mainan anak-anak kecil gitu ya? Dagang anak-anak SD kayak gitu. Sejak kamu kecil ya bapak? Kecil, iya. Dari aku SD kelas 1. Jadi waktu SD itu kan kalau dagang itu bapak berangkat bareng sama bapak gitu. Terus kalau waktu SMP kan istilahnya kalau diantar kan, jadi berangkat itu kadang teman-teman lain belum ada, aku udah di sekolah sendirian waktu SMP, duduk dari jam 6 subuh tuh udah di sekolah. Karena istilahnya kata bapak, ya kalau misalnya kan kamu diantar sama bapak katanya, kalau misalnya kayak gitu ntar bapaknya nggak bisa dagang katanya gitu kan. Jadi aku berangkat jam 6 subuh tuh udah di sekolah pasti dulu waktu SMP, masih inget banget kan. Terus juga waktu SMP pernah dikatain kalau bapak aku tuh pemulung sama teman-teman, karena misalnya dagang kan cuma pakai kantong plastik hitam kayak gitu kan, bawa motor juga motor jelek segala macam. Terus kata teman-teman, bapak lu pemulung ya? Enggak kata aku bilang kayak gitu, kok bapakku pedagang, soalnya aku nggak malu dengan mereka gitu. Mereka misalnya halal kerjanya, dan saya aku di sini sampai sekarang. Mary anak berapa dari bersaudara? Anak kedua dari 4 saudara. Yang lainnya sarjana semua? Yang lainnya kalau kakak aku sekarang alhamdulillah udah kerja. Dia kerja di lapas, dan itu juga salah satu motivasi saya dalam hidup saya, itu kakak saya. Karena dia bilang, kalau kamu orang kaya nggak apa-apa, kamu harus belajar, dia bilang. Tapi kamu sadar nggak orang tua kita kerja apa, dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen maju, ya kamu belajar, dia bilang kayak gitu. Jadi kakak saya tuh motivasi ya? Motivasi banget itu kakak saya. Walaupun dia keras kan, istilahnya dia galak, ketika saya malas dia bakal marah kan. Istilahnya dia tuh kakak. Terus adik-adik kamu? Adik saya sekolah di yang satunya SMA kelas 2, sekarang di SMA 5. Oh, SMA 5. Alhamdulillah adik saya juga lumayan berprestasi. Jadi emang yang ditanamkan orang tua tuh kesederhanaan itu ya? Jadi kalau orang tua saya bilang nggak boleh sombong, segala macam sih kak. Kemudian kalau untuk
tauladan apa sih yang selama ini kamu dapatkan dari orang tua sendiri? Apakah? Tauladan. Soalnya menurut saya orang tua saya itu hero. Superhero. Hero superhero karena misalnya apapun yang terjadi mereka tuh selalu ada buat saya kayak gitu. Ketika mereka mungkin nggak ada uang, mereka bakal usaha untuk mencari uang gitu kan. Jujur saya bukan masuk SMA negeri, saya masuk SMA swasta kayak gitu kan. Di mana? Di Lampung Selatan Kak, SMA Al-Huda. Oh, malah. Lampung Selatan karena dulu itu gini, waktu kan. Tapi kalau tinggalnya di mana kamu? Hah? Tinggalnya di mana? Enggak, aku pulang balik. Oh, pulang balik. Kalau karena- rumah di? Rumah di Sukabumi sini. Oh, Sukabumi. Ya kalau nggak kos kan nggak punya uang istilahnya kan, jadi pulang balik naik motor bekas kakak dulu kan. Jadi dulu itu waktu SMA swasta, bapak nggak punya uang segala macam, minjem uang kemana-mana kayak gitu kan, selain buat kuliah, buat SMA kayak gitu. Terus alhamdulillah juga di SMA yang aku masuk itu luar biasa sih Kak. Jadi yang mengubah aku banget itu di SMA. Di sana tuh benar-benar gurunya luar biasa. Mereka tuh ketika gini, kalian swasta, tapi kami di sini punya tanggung jawab. Jadi mereka tuh benar-benar mendidik anak muridnya di sana. Jadi benar-benar kayak saya swasta, saya masuk swasta, saya nggak rugi di sini. Bahkan mereka punya gini, biarin aja negeri mahal-mahal. SPP saya dulu cuma 50.000. Saat ini orang tua masih berjualan juga. Masih Kak. Oh, dia di mana aja biasanya? Kalau bapak tuh biasanya di SD dekat Pasar Tempel, terus yang di depannya lagi Pasar Tempel, sama di Salbalau. Oh. Kalau ibu di SD Permata. Oh, dagang mainan semua. Oh. Saat ini hasil dari berjualan itu kamu inilah ya. Alhamdulillah Kak, sama kakak juga sih. Jadi bisa bersyukur rezeki yang didapat oleh orang tua untuk membiayai kamu kuliah ini ya. Dari berdagang itu ya. Tapi sama beasiswa aku juga dapat beasiswa sih. Oh, beasiswa juga. PPA ya. Oh, jadi mendukung juga lah ya. Membantu orang tua juga gitu. Nah, setelah lulus nih rencananya gimana? Aku sih kerja ya Kak, karena kan kalau mau S2 butuh uang lagi kan, orang tua juga nggak punya uang kan, kata ibu. Kalau nggak dapat beasiswa ya udahlah. Kalau nanti aku coba pengen nyari beasiswa kan, pengen coba daftar. Tapi kalau emang nggak masuk ya udah aku mungkin kerja. Kerja di bagian? Aku pengen daftar kehakiman. Oh, kehakiman. Pengen nyoba. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, doain ya Kak. Oke. Kemudian nama orang tua siapa ya? Nama Bapak Lukman. Umurnya? Umurnya sekarang itu 52 tahun. 52 tahun. Kalau ibu? Ibu namanya Prestiwi Dayu Hartari. Oke. Makasih banyak ini Mary. Semoga sukses. Bisa